Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Islam mengajarkan agar umatnya terus berupaya melakukan peningkatan kualitas hidupnya di dunia ini, mengupgrade dirinya agar setiap hari semakin baik dan semakin baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya manusia yang terbaik adalah manusia yang memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik, manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, manusia yang memiliki kualitas amal soleh, dan manusia yang memiliki kualitas sosial yang baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar supaya menguji kalian, ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang terbaik kualitas amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ini adalah yang paling banyak mengingat kematian,
adalah orang yang paling banyak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, dan orang yang paling berwaspada diri terhadap datangnya ajal kepada dirinya. Lantas Imam Al-Qutubi menambahkan pendapat Ibnu Umar bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika membaca ayat pertama dari surah Al-Mulk ini, di saat sampai pada bagian ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ini, lantas beliau bersabda, orang yang terbaik amalannya adalah yang paling menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling bersegera di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik dalam pandangan Allah bukan karena ketampanan dan kecantikan rupanya. Dalam pandangan Allah, orang yang terbaik bukanlah karena kekayaan hartanya, bukan karena tinggi jabatannya, dan bukan pula karena ketokohannya di dalam masyarakat. Orang yang terbaik dan berkualitas di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan karena dia bangsa Arab atau bukan bangsa Arab, bukan dinilai dari kesukuannya, tidak dinilai dari ras dan warna kulitnya atau keturunan siapakah dia, tetapi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah siapa saja yang memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Manusia yang beriman, hatinya akan senantiasa dibimbing dan diberikan rasyad oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terjaga dari berbagai bentuk perilaku yang mungkar dan perilaku yang keji. Dia akan terhindar dan terjaga dari segala macam bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Siapa saja, kata Allah, yang dia beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, niscaya Allah akan bimbing hatinya, niscaya Allah akan berikan petunjuk hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat manusia, hati manusia kalau sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memiliki hati yang senantiasa ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan sangat beruntung, karena dia tidak akan tersesat. Dan orang yang bertakwa di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang memiliki kualitas yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min zakarin wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berpuak-puak.
Ada suku Madura, ada Jawa, ada yang kulitnya merah, ada yang putih, ada yang hitam. Lita'arafu, agar supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian dari puak-puak itu, dari suku-suku itu, dari warna kulit yang berbeda itu, atqakum, adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha khabir, innallaha khabir. Sesungguhnya Allah, innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Manusia yang berkualitas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah manusia yang memiliki kualitas intelektual yang baik. Kualitas intelektual ini sudah menjadi potensi awal manusia. Karena ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membekali manusia dengan ilmu pengetahuan. Allah telah membekali Adam alaihissalam dengan ilmu pengetahuan. Karena dia nanti akan ditugaskan menjadi khalifatullah fil ardh, menjadi pemimpin di atas muka bumi, mengelola bumi, sehingga seorang pemimpin dan pengelola pemakmur bumi ini harus memiliki kualitas intelektual yang baik. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Orang ahli bahasa mengatakan bahwa kalimat 'allama ini adalah kalimat transitif. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan langsung kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian setelah Adam mendapatkan pengetahuan itu, summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah menyodorkan pertanyaan kepada para malaikat. Faqala, lantas Allah berfirman, "Ambiuni, coba kalian terangkan kepadaku bi asma'i haula'i, tentang nama-nama semua ini, in kuntum shadiqin, jika kamu termasuk orang yang benar." Ilmu pengetahuan, kualitas intelektual yang baik akan diangkat oleh Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9, Allah membedakan kualitas orang yang memiliki intelektual yang baik dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan Muhammad, adakah sama orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? Sesungguhnya hanya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam pandangan Allah, manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki amal soleh dan terjaga dengan baik amal-amal solehnya itu. Ada banyak ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang begitu pentingnya menjaga kualitas amal soleh ini. Di antaranya di dalam Quran surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi waktu, demi era, demi tempo, demi masa, demi waktu asar, demi era globalisasi,
Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka melakukan amal-amal kebaikan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Tentang surah Al-Asr ini, Imam Syafi'i pernah berkomentar, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atau tidak menurunkan 113 surat yang lain selain surat Al-Asr ini atas makhluknya, maka sudah cukup untuk menuntun kehidupan manusia. Namun Imam Syafi'i mengatakan, an-nasu fi ghaflatin an hadhihi surah. Namun manusia lalai mentadabburi, manusia lalai mendalami isi, manusia lalai di dalam mempelajari dengan serius surat ini. Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Imam Syafi'i ini, "Lau tadabbarun nasu hadhihi surah lawasi'athum." Kalau saja umat Islam betul-betul membaca surat ini penuh dengan kesadaran intelektual dan kesadaran spiritual, lantas dia mengambil langkah berdasarkan arahan surat Al-Asr ini, beliau mengatakan cukup untuk melapangkan hidup mereka. Jadi seharusnya kita tidak perlu risau, tidak perlu galau di dalam menghadapi situasi apapun. Kita harus mampu membangun pandangan positif apapun dinamika zaman yang kita hadapi. Kita harus menjadi orang-orang yang produktif di dalam hal-hal yang bermakna di dalam hidup ini. Amal soleh merupakan praktek dan bukti keimanan. Oleh karenanya, iman tidak cukup hanya di lisan belaka, tetapi iman butuh bukti nyata. Iman butuh bukti yang konkret dalam bentuk amal soleh yang nyata. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, manusia yang berkualitas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki kualitas di dalam kehidupan sosial. Di dalam kehidupan sosial, Islam mengajarkan kita untuk saling membantu, tolong menolong di dalam hal kebaikan. Dan Islam melarang kita dari segala macam bentuk perilaku yang merusak tatanan sosial, seperti perilaku curang, dendam, iri, hasad, dan sebagainya. Ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang riwayat ini diabadikan oleh Imam Ahmad. Imam Malik mengatakan, kami sedang duduk bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada kami, sebentar lagi akan muncul kepada kalian seorang penduduk surga. Maka muncullah seseorang dari kaum Ansor, jenggotnya masih basah terkena air wudhu, sambil di tangan kirinya tergantung 2 sandal. Tatkala keesokan harinya Nabi kembali mengucapkan kalimat yang sama, akan datang kepada kalian nanti seorang penduduk surga. Pada hari ketiga, ketika sahabat juga berkumpul bersama Nabi,
menunggu waktu salat dilaksanakan, kembali Nabi berkata, sebentar lagi akan muncul kepada kalian seorang penduduk surga. Dan yang muncul itu adalah orang yang sama yang disebutkan selama 3 hari berturut-turut oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tatkala Nabi berdiri hendak pergi, maka Abdullah bin Amr bin As mengikuti orang tersebut, dan dia berkata kepadanya, wahai saudaraku, hari ini aku ada masalah dengan orang tuaku dan aku enggan untuk pulang. Sekiranya engkau berlega hati untuk berikan aku menginap selama 3 hari di dalam rumahmu, tentunya aku sangat suka. Maka orang tersebut berkata, silakan. Abdullah bin Amr bin As lantas menginap bersama orang tersebut selama 3 malam di rumahnya. Dan selama 3 malam itu, Abdullah sama sekali tidak melihat orang tersebut melaksanakan sholat malam. Hanya saja, jika orang tersebut terjaga di malam hari dan dia bolak-balik di tempat tidurnya, dia pun berzikir kepada Allah dan bertakbir hingga sampai waktu subuh masuk. Kata Abdullah, di samping itu aku tidak pernah mendengar dari lisannya ucapan kecuali ucapan-ucapan kebaikan. Setelah berlalu 3 hari, hampir saja, kata Abdullah mengatakan, hampir saja aku meremehkan amalan-amalan. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW berkata sebanyak 3 kali berturut-turut menggunakan kalimat, aku akan muncul kepada kalian seorang penduduk surga, dan yang muncul itu adalah engkau. Oleh karenanya aku ingin mengetahui amalan andalan apa yang kau miliki, amalan andalan apa yang kau miliki, sehingga Rasulullah mengatakan berturut-turut selama 3 kali bahwa akan muncul penduduk surga dan yang muncul itu adalah engkau. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal, kata Abdullah bin Amr bin As. Maka apakah amalanmu sehingga menjadikan engkau sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW? Orang itu menjawab, tidak ada, amalanmu cuma apa yang kau lihat. Tatkala berpaling hendak berpergi Abdullah bin Amr bin As, maka kemudian orang itu manggilnya, wahai saudara, amalanku, kata dia, hanyalah apa yang kau lihat, tidak lebih dari itu. Hanya saja di hatiku tidak pernah ada perasaan dengki, tidak pernah ada perasaan hasad, tidak pernah ada perasaan jengkel kepada seorang muslim pun, dan aku tidak pernah berbuat hasad kepada seseorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan amalan inilah yang kebanyakan di antara kami tidak mampu melaksanakannya. Masyaallah muslimin, i'lamu anna Allah amarana an nusalli ala nabiyyil karim. Fabada'a bi nafsihi qailan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.